Saya dan mungkin angkatan saya pada saat waktu itu kurang beruntung, karena Indonesia pada saat itu krisis. Teman-teman yang masih umur 30, "Oh masih jauh nih," gitu ya, "pensiun, nanti aja deh." Ternyata nggak seperti itu. Dari umur umur 30 pun kita harus mulai gitu. Kalau dibilang, "Oh ini nggak akan cukup nih dengan apa yang saya dapat sekarang," itu pasti semuanya nggak akan cukup gitu. Jadi istilahnya tunda dulu kesenangan untuk di masa depan. Meniti karir mulai dari officer bank hingga menjadi direktur di Mandiri Investasi, beliau memiliki ragam pengalaman yang menginspirasi. Keberhasilan karir beliau tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan berkat keahlian luar biasa yang telah dipupuk selama 25 tahun lamanya. Kini telah hadir di Hidden Masters, Arif Budiman. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Pak Arif Budiman. Halo Pak Arif. Halo, selamat siang Glenda. Siang, terima Selamat kasih siang, banyak. sahabat Mira Aisyah. Oke, Pak Arif, terima kasih banyak. Kita udah boleh main ke kantornya Mandiri Manajemen Investasi, Pak. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Oke, Pak Arif, apa kabar? Baik, baik. Oke, lagi sibuk banget gak sih belakangan ini, Pak? So far ya mungkin seperti yang lainnya juga ya. Kita kan memang baru selesai di first half. Kita mulai lagi di second half. Ya tentunya kita harus ngejar juga lah mungkin target-target di second half ini. Oke, kita tahu kan Pak di first half kemarin itu kan market banyak bilang kurang kondusif gitu. Nah, bagaimana ini mempengaruhi Pak Arif dan juga Mandiri Manajemen Investasi sendiri? Saya pikir sebetulnya bukan hanya Mandiri Investasi ya, mungkin dari semua pasar modal juga mengalami hal yang sama. Tapi intinya sebetulnya bagi kami melihat suatu volatilitas market itu kan suatu resiko ya. Jadi kita memang harus memanage itu juga. Jadi kita harusnya tetap optimis sih untuk ke depannya juga. Dan ternyata memang dari beberapa analis juga sudah menyatakan mungkin seharusnya ya di second half ini lebih baik dari first half kemarin seperti itu. Jadi lebih positif lagi outlook-nya untuk second half ya Pak? Positif. Oke, Pak Arif kita boleh kilas balik sedikit ya. Oke. Pak Arif di Mandiri Manajemen Investasi sekarang posisinya sebagai apa? 3 tahun terakhir saya di-assign untuk sebagai Director Sales and Product. Jadi membawahi sales. Kita mungkin di Mandiri Investasi ada 3 channel utama ya. Sales itu ada di institusi klien, ada direct distribusi khusus untuk di channel Mandiri karena kita subsidiarisnya Mandiri, dan juga di non Mandiri, mungkin agen-agen penjual yang di luar Mandiri. Kemudian di produk, ya tentunya di divisi produk itu mungkin di bagian dari direktorat yang mungkin saya pimpin sekarang. Baik, kalau kita mau tanya apa sih Pak bedanya Mandiri Manajemen Investasi dengan MI-MI lain? Kita tentunya ya SOI ya, aset manajemen yang dimiliki oleh bank pemerintah. Mungkin ada yang lain juga, ada mungkin 3 yang lain. Perbedaannya di sana, yang mungkin juga yang paling berbeda juga, kita memang bagian dari Mandiri Group secara konglomerasi keuangan. Jadi sedikitnya kita punya channel yang lebih luas lah dibandingkan dengan MI lain yang mungkin berdiri sendiri seperti itu. Baik, itu tadi mengenai Mandiri Manajemen Investasi. Nah, kita pengen tahu cerita lebih lanjut nih mengenai Pak Arif Budiman. Boleh ceritain dikit dong Pak, awal background-nya, mungkin pendidikan dan juga karirnya seperti apa nih? Oke, nah sebetulnya kalau dilihat dari mulai latar belakang pendidikan, saya sebenarnya jauh dari sisi dunia finansial sebetulnya, apalagi mungkin di capital market gitu ya. Background saya, kuliah saya S1 itu di teknik, bahkan mungkin jurusannya itu teknik planologi. Skopnya itu lebih kepada structuring, mungkin dari sisi teknik sipil, bagaimana caranya membangun kota, dari sisi sosial ekonominya dan sebagainya. Kenapa saya tiba-tiba masuk ke dunia perbankan gitu? Tadinya memang sebagai orang yang baru lulus gitu ya, tentunya punya idealisme. Oh saya mau sebagai, dulu kan insinyur namanya ya, sekarang sarjana teknik. Sebagai insinyur mungkin saya harus ya udahlah mengembangkan karir di bidang tersebut. Ternyata ya saya dan mungkin angkatan saya pada saat waktu itu kurang beruntung karena Indonesia pada saat itu krisis.
ingat waktu tahun 98, semua konstruksi yang ada di Indonesia tuh habis. Nggak ada kita melihat bangunan-bangunan yang baru, apa istilahnya gedung-gedung yang baru dibangun gitu. Terus kemudian kita berpikir, apalagi untuk membangun apa istilahnya jalan, infrastruktur kota gitu ya. Terus saya berpikir, wah ini gimana nih ya gitu. Saya nggak ada proyek sama sekali gitu. Akhirnya saya coba untuk melamar ke perbankan pun seperti itu. Bahkan banyaknya justru di PHK ya, bukannya malah menerima pegawai baru. Nah, tapi memang mungkin nasib berkata lain, saya melamar ke bank waktu itu bank pemerintah, bank BDN namanya, Bank Dagang Negara. Masih ada penerimaan tuh untuk istilahnya ODP ya, masih manajemen trainee lah. Saya masuk ke sana, diterima tahun 98, training 1 tahun. Nah, tetapi samalah seperti itu. Pasca krisis itu kan berlangsung agak lama tuh. Banknya kolaps. Jadi ada BBD, Bank Eksim, Bapindo, gitu kan. Itu semuanya istilahnya harus di-merge oleh pemerintah untuk bergabung menjadi Bank Mandiri. Nah, pada saat itu karena saya sudah melalui pendidikan di sana di Bank Dagang Negara, pada saat itu dibawa ke Bank Mandiri, tapi harus tes lagi tuh pada saat itu. Harus tes di sana, keterima di sana, ya mulailah saya berkarir di perbankan. Mungkin kalau pada saat itu bukan bank pemerintah, kelihatannya ikut pendidikan, akhirnya di PHK juga gitu. Karena beberapa bank swasta seperti itu juga. Nggak lanjut tuh karir di perbankannya. Setelah itu masuk ke Bank Mandiri, mulailah saya berkarir di sana, mulai tahun 2000, mungkin 24 tahun yang lalu ya. 24 tahun yang lalu. Di situ mengenal namanya perbankan, switch paradigm gitu yang dari tadinya teknik, kemudian mulailah di perbankan. Masuk pertama di consumer banking. Waktu itu saya karena waktu itu kan Bank Mandiri merge itu bank baru. Di bank sebelumnya yang 4 bank yang tadi saya sebutkan itu nggak ada sama sekali bisnis consumer yang masif lah gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya produk kartu kredit, nggak ada yang KPR, terus kemudian debit card gitu kan, itu nggak ada. Apalagi mungkin kan waktu itu lebih ke konvensional gitu, bank-bank yang sebelumnya. Nah di situ saya salah satu mungkin founder lah untuk salah satu tim untuk timnya kartu kreditnya Bank Mandiri. Kita membangun mulai dari from the scratch, dari nol gitu ya, membangun terus keliling. Waktu itu memang kita nggak punya kapabilitas, Bank Mandiri nggak punya kapabilitas sendiri untuk membangun bisnis kartu kredit. Oleh karena itu kita masih co-branding. Waktu itu namanya GE Finance ya. Jadi semua proses operation, pencetakan kartu, dari mulai proses dari mulai kartu awalnya itu dari mereka, kita marketing saja. Setelah itu 3 tahun punya kapabilitas Mandiri, terus kemudian kita take over. Jadi disitulah kita mulai dari bisnis kartu kredit. Saya lama di sana, mungkin sekitar 11 tahun. Wow. 11 tahun di sana, but during at the time, di 2005 saya kebetulan mendapatkan scholarship, dapatin beasiswa lanjut pendidikan ke S2 di London waktu itu, London University North London. Nah di situ saya berhenti dulu kerja, tapi karena full scholarship, tentunya ya tetap statusnya sebagai pegawai Bank Mandiri. Nah mungkin ada pertanyaan, kalau saya lanjut S2-nya di teknik, nggak mungkin juga saya udah di bisnis gitu ya, di perbankan. Karena saya mengambilnya marketing bisnis. Lulus S2, kemudian karena memang ini adalah beasiswa, diikat lah oleh Bank Mandiri. Jadi I have to back to Mandiri, kerja di Mandiri. Offering sebetulnya banyak waktu itu, mau stay di sana gitu kan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok balik ke Mandiri ya? Karena itu kewajiban saya harus kembali. Nah itu mungkin Glenda sekilas dulu gitu. Nah setelah itu dilanjut ke kartu kredit 2014. Nah mulailah saya berkenalan, jadi mungkin 10 tahun lalu ya,
berkenalan dengan yang namanya pasar modal gitu ya. Saya masuk ke grup yang namanya wealth management. Memang nggak langsung gitu ya, nggak seperti sekarang, tapi di situ kan yang namanya bisnis wealth management erat kaitannya dengan aset management, insurance gitu ya, produk-produk wealth management, treasury. Di situlah saya diperkenalkan mulai gitu ya, yang namanya eh, detail lah mengenai saham, bond gitu kan, produk-produk treasury dan gimana how to sell that product. Itu mungkin saya berhenti di situ dulu. Wah, luar biasa perjalanannya. Jadi awalnya dari krisis, terus akhirnya jadi rezeki nih buat Pak Arief ya. Ya mungkin sudah garis hidupnya Sudah ya garisnya. ke sana gitu. Dan saya sendiri memang nggak menyangka sih tiba-tiba langsung akhirnya terjun di dunia aset manajemen ini. Nggak berasa ya Pak, 24 tahun ternyata. Dihitung ya. Dihitung ya? Ya 25 sebetulnya 25. secara total ya. Kenapa saya ingat? Karena sebetulnya Mandiri punya ini sih, ada seremoni kalau misalnya pegawai sudah bekerja secara total 20 tahun gitu kan, dapat plakat. Kemarin saya dapat tuh yang 25 tahun. Oh, jadi baru dapat plakat nih? Iya. Wow, luar biasa. Perjalanannya udah luar biasa nih Pak Arief ya. Ada nggak sih titik menariknya mungkin dari wealth management atau pekerjaan di aset management sekarang? Kalau kita melihat, apalagi di wealth management kan kita berhubungan dengan private client, so personal touch gitu ya, untuk istilahnya mengenalkan produk-produk. Bukan hanya mengenalkan produk, kalau menurut saya sih lebih kepada message ataupun mungkin manfaatnya untuk klien-klien tersebut dan bisa diimplementasikan di kita juga. Seperti bagaimana merencanakan keuangan, gimana kita supaya pada saat pension plan lah misalnya gitu. Walaupun karena kan gini, salah satu contoh Glenda, pension plan itu bukan hanya untuk yang usianya di atas 50 sebetulnya. Dari umur 30 pun kita harus mulai gitu. Pada saat kita pertama kerja umur 22, 23, masuk ke 28, mapan, umur 30 kita harus sudah mulai sebetulnya supaya nggak terlambat. Nah, contohnya seperti itu. Saya address juga mungkin explore untuk yang di wealth management ilmunya gitu ya. Kita bisa terapkan di diri kita sendiri. Jadi personally saya lebih tertata lah gitu untuk istilahnya mengelola keuangan pada saat saya sudah mulai waktu 10 tahun lalu belajar gitu ya, bisnis wealth management. Nggak perlu wealth dulu gitu ya, nggak perlu jadi wealth dulu terus kemudian menata keuangan, tapi kita bisa istilahnya dari mulai awal gitu. Misalnya how we spend our salary atau penghasilan kita untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan tersier gitu, dan kita bagaimana menginvestasikannya. Ada nggak pengalaman mungkin nasabah yang secara langsung gitu berterima kasih kepada Pak Arief atas jasanya mungkin dalam wealth management-nya? Kan sebetulnya gini, yang melakukan, saya kan di kantor pusat tuh ya, di wealth management itu sebagai istilahnya pembina sistem lah. Yang melakukan itu semua kan sebenarnya yang di lapangan, RM dan sebagainya. Nah, pada saat mungkin waktu itu ada suatu kejadian produk misalnya yang memang secara return turun drastis gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan rebalancing supaya nasabahnya tetap ini percayalah sama kita, tetap yakin bahwa ini adalah hal yang sementara gitu. Nah, itu juga kita waktu itu ada mungkin 2-3 nasabah yang ya berterima kasihnya bukan ke saya personally, tapi memang ke tim kita yang ada di kantor pusat waktu itu di wealth management yang bilangnya oke, kalau gitu saya percaya, saya nggak akan istilahnya nggak akan pindah dulu ke yang lain, tapi tolong mungkin dilihatin ya lebih detail, lebih sering gitu. Nah, pada saat itu ya kita melakukan rebalancing aja gitu. Apakah trust yang diberikan nasabah ini jadi motivasi yang tambah juga nih buat Pak Arief Budiman dan tim ya? Ya, tentunya seperti itu ya. Nah, itu pun jadi gini, waktu di wealth management kita seolah-olah kayak di depan nih, front. Produk yang kita tawarkan ke nasabah itu berasal dari di sini, di aset management ini. Jadi kita di sini dapurnya sebetulnya. Dapurnya setelah kita buat produk, dijual lah di agen-agen penjual, termasuk ya salah satunya bisnis di timnya wealth management. Jadi sebenarnya saya termasuk, kalau menurut saya beruntung pernah di depan,
Nah sekarang di dapurnya gitu. Kita itu sebenarnya dapurnya untuk produk-produk yang akan dijual di wealth management salah satunya gitu, seperti itu. Jadi dari end to end pengalaman Pak Arif nih kayaknya Ya, udah lengkap banget nih Pak ya. ya mungkin ya itulah bisnis wealth managementnya seperti itu. Oke, baik. Ini kan ngomongin soal kerjaan. Nah, kalau Ya. kita juga pengen ngomongin nih soal investasi Bapak sendiri. Nah, kenal pasar modal nih dari kapan dan apakah karena kerja di perbankan ya Pak? Iya, jadi pertama saya masuk ke wealth management baru pasar modal. Saham sih udah istilahnya trading saham gitu kan, termasuk mungkin waktu itu kan Mirai namanya berbeda gitu ya. Sebelumnya saya udah jadi nasabahnya Mirai Aset. Wah. Sekitar mungkin udah 20 tahunan gitu ya. Tapi kan itu cuma ya main saham gitu kan, beli ini aplikasi online trading pertama kan Betul. Mirai ya. Mirai Aset, betul. Nah waktu itu sporadis saya nggak ngeliatin apa fundamental gitu kan, cuma ngeliat wah ini naik saya beli, wah turun wah rugi gitu kan. Nah seperti itu. Tapi setelah ini kan lebih bijak lah. Ini juga yang kita edukasi ke nasabah-nasabah kita gitu. Pernah lah ya ngerasain loss waktu trading sendiri Pak. Gitu kan, loss gitu kan. Biasa ya Pak ya? Ya itu biasa lah kan, namanya resiko ya. Nah nanti mungkin sebetulnya kalau tips nih buat investor, pertama kita harus lihat dulu risk profile kita gitu ya. Satu tentunya. Karena kebutuhan ataupun risk appetite-nya nasabah atau investor itu kan berbeda. Kalau umurnya 20 tahun, usia 30 tahun, usia 40 tahun, usia 50 tahun gitu ya. Dan itu berubah gitu. Misalnya umur 30 tahunan itu masih agresif, bolehlah rugi kita tapi untung besar. Tapi kalau udah mendekati pensiun itu akan berubah. Orang tuh berubah. Nah, kita harus melihat itu juga. Terus alokasi yang akan kita tradingkan istilahnya ya harusnya secara bijak. Misal gitu ya. Ini my personally mungkin berbeda sama orang lain. Kalau saya punya aset portfolio X gitu ya, mungkin saya tidak akan sampai di atas 50% untuk masuk ke produk yang beresiko tinggi gitu. Karena kan kita perlu saving gitu di sana. Tapi kita kan tergiur juga dengan suatu return yang tinggi, besar, yang tinggi. Istilahnya FOMO juga gitu kan. Masih ada tuh Pak ya? Masih ada gitu. Nah itu kita alokasikan, mungkin saya lebih ke mungkin 30 maksimal 40% untuk ke sana. Tapi yang 60%-nya tetap di konvensional produk gitu ya. Seperti itu. Mungkin waktu saya 20 tahun lalu, ya kebalik tuh, mungkin 60-70% untuk yang beresiko tinggi, 30% yang konvensional. Gitu Glenda mungkin. Baik, jadi untuk sekarang beberapa pilihan instrumen investasi Pak Arif nih apa aja Pak? Komplit lah ya. Komplit. Apa aja tuh Pak? Ada deposito, ada saham, ada reksadana tentunya karena kita memang di sini pabriknya ada juga. Instrumen pemerintah, bond pemerintah saya ada. Kalau tabungan tentunya ada juga ya untuk likuiditas harian. Itu sih. Lengkap ya Pak ya? Lengkap, lumayan. Karena kan kita juga harus nyoba satu-satu ya. Gimana caranya supaya merasakan feel-nya gitu untuk berinvestasi di suatu produk seperti itu. Ada yang berbeda nggak nih Pak dari cerita investasi atau trading Pak Arif sebelum dan sesudah mengenal yang namanya fundamental? Ada, tentunya ada gitu ya. Kalau secara bicara teknis, saya sekarang akan percaya kalau misalnya istilahnya invest saham ya. Saya nggak ngomong trading ya, karena saya nggak boleh trading karena masih aktif di sini. Investasi saham, ya saya akan cenderung untuk saham big cap lah. Pasti. Saham small cap itu yang buat fluktuasi, yang buat lucu-lucuan itu ya cuma mungkin 5% dari portfolio saya gitu ya. Tapi tentunya sekarang saya lebih ke sana gitu. Dan memang terbukti kan 20-30 tahun dari mulai awal sampai sekarang yang walaupun tadi fluktuasinya, volatilitasnya tinggi di akhir-akhir ini, tapi kan tetap ujung-ujungnya tetap naik gitu ya. Kan kelihatannya Pak Arif nih sibuk dengan pekerjaan ya dan dengan investasi juga. Mid time-nya Pak Arif nih ngapain Pak? Olahraga. Oke. Favoritnya apa Pak? Kalau favorit sebetulnya saya treadmill ya, jogging itu yang paling simple. Golf itu lebih ke pekerjaan karena semua deal itu banyaknya di tempat golf gitu ya. Sempat saya dulu mungkin 2-3 tahun lalu
ikut klub gym gitu ya. Tapi ternyata rugi ya Glenda ya. Nggak Cuma datang ya, Pak? bayar cuma bayar Donatur ya, Pak? donaturnya aja, terus akhirnya sekali dua kali butuh effort gitu ya. Terus akhirnya nggak, ya udahlah, saya mendingan pagi-pagi bangun pagi, treadmill aja di rumah gitu kan. Setelah itu ke kantor. Jadi tetap balance Iya. ya, Pak ya? Nah, kalau kegiatan favorit dengan keluarga Bapak nih, apa aja? Keluarga saya kebetulan 2 tahun terakhir di Bandung, karena Hmm. anak saya satu kuliah di Bandung. Jadi selesai saya golf hari Sabtu, saya pulang ke Bandung Oh, tiap minggu, Pak? weekend. Relatively tiap minggu pulang. Kecuali kalau ada, ya itu tadi, dinas keluar kota, kemudian ada dari stakeholder manggil gitu ya, dari shareholder, dari Mandiri harus keluar kota, ya nggak pulang. Tapi relatif saya sempatkan lah harus gitu ya, seperti itu. I see. Sebagai seorang ayah gitu yang mungkin juga bekerja di bidang keuangan, ada nggak sih pesan-pesan yang khusus spesifik Bapak ajarkan kepada anak? Yang jelas sekarang anak itu berbeda ya, seperti waktu kita dulu, Beda zaman ya, Pak? beda zaman. Jadi mungkin buat parents yang lainnya juga sama gitu ya, kita nggak bisa memaksakan harus jadi seperti kita gitu ya. Anak saya kuliah juga jurusannya fisika, jauh Beda lagi. berbeda. Gitu kan. Beda lagi nih. Jadi lebih nerd gitu kan. Saya ngeliat mata pelajarannya buat saya susah juga gitu ya. Tapi ya itulah, mungkin dia punya dunia yang harus dijalaninnya berbeda dengan saya, ya saya support aja gitu, seperti itu mungkin. Tadi me time-nya saya usahakan gitu ya, mungkin karena ketemunya hanya satu weekend, cuma 2 hari ya, satu minggu itu cuma 2 hari 3 hari, harus ada, usahakan bareng lah makan malam gitu ya. Oke, kalau zaman sekarang orang itu kan invest atau wealth managing itu kan pasti tujuannya untuk financial freedom. Ya. Kalau untuk Pak Arif sendiri, tujuan finansial yang ingin dicapai apa tuh? Sebetulnya saya punya filosofi ya, kalau kita ngejar terus apa yang kita inginkan gitu ya, itu nggak akan selesai. Jadi kita harus ada kata cukup lah. Cukup itu arti relatif ya. Kita mau seperti apa. Yang tadi, yang namanya, ya karena mungkin saya udah dikenalin sama yang namanya persiapan pensiun dan sebagainya, saya sudah punya suatu, karena in fact gitu ya, saya nggak lama lagi mau pensiun juga gitu. Usia pensiun ya, di 56, mungkin saya 5 tahun lagi udah pensiun. Ya, kalau dibilang, oh ini nggak akan cukup nih dengan apa yang saya dapat sekarang, itu pasti semuanya nggak akan cukup gitu. Tapi istilahnya kita minimal kebutuhan pokoknya dulu sampai kita pensiun itu sudah ada, dalam arti bukan berarti sekarang udah ada tuh, sudah disiapkan, karena ya itu tadi, saya mungkin sudah melek itu mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu. Udah ada asuransi, sudah ada dana pensiun. Gitu. Dana pensiun itu penting, Glenda, yang mungkin belum disadari sama masyarakat yang di Indonesia. Ini saya sedikit ya, ada survei sekarang itu di Indonesia yang melek pensiun, usia pensiun dan usia 20-30 tahun lagi menjelang pensiun, yang which is itu umur 30-an, itu hanya 4% dari penduduk Indonesia yang persiapan, sudah tahu bahwa bagaimana cara mempersiapkan pensiun. Yang lainnya nggak pernah tahu. Dan yang sangat miris gitu ya, hampir 70% pada saat pensiun itu hanya bisa survive dari sisi keuangannya itu hanya 5 tahun. Setelah itu harus kerja lagi dengan suatu kondisi yang tentunya di market udah nggak laku lah istilahnya ya, karena udah usia pensiun udah 57, 58, bahkan usia 60 tahun. Terpaksa harus kerja lagi karena nggak cukup. Kedua, harus bergantung sama anak untuk secara finansial. Nah, ketiganya ya jadi kualitas hidupnya sangat menurun. Bahkan karena kualitas sangat menurun, sakit gitu kan. Kemudian ya seperti itulah. Jadi intinya sebetulnya di Indonesia itu sangat rentan pada saat orang itu pensiun. Jadi ya ini juga buat sahabat Mirai Aset gitu ya. Ini
teman-teman yang masih umur 30, oh masih jauh nih gitu ya, pensiun. Nanti aja deh. Ternyata nggak seperti itu. Kita harus persiapkan. Bahkan di Singapura, ini ada survei juga nih. Mereka tuh sudah rata-rata melek untuk persiapan pensiun itu dari umur pertama kali dia kerja. Baik, mungkin Pak Arief ada pesan nih untuk sahabat beraset, terutama yang masih muda nih Pak ya, supaya wealth managing-nya sukses untuk pensiun nanti. Oke. Nah, pertama mungkin buat sahabat Mirai Aset yang masih muda nih, umur 20-an, 30-an, kita harus tetap istilahnya menyisihkan ya. Menyisihkan minimal mungkin 20% sisihkan dan itu lupakan aja. Nah, sekarang kita tinggal di mana mengalokasikan aset tersebut. Nah, ini balik lagi kalau memang masih usia 30-40 bolehlah di saham gitu ya, di mana instrumen-instrumen yang resikonya tinggi tapi high return juga seperti itu. Tapi yang jelas disiplin dulu nih 20% sisihkan. Makin Anda berumur 30-40 sisihkanlah 30%. Sampai nanti mungkin di usia 50-an itu harusnya sih sekitar 50% harus disisihkan untuk itu. Jadi istilahnya tunda dulu kesenangan untuk di masa depan. Itu mungkin yang message-nya. Arief, kita punya satu pertanyaan terakhir sebelum segmen games ya. Oke, oh ada games juga ya? Ada nih, biar seru ya Pak. Oke, kita menuju ke pertanyaan ini nih Pak. Definisi sukses untuk Pak Arief Budiman. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, Saja. singkat padat. Iya. Baik, thank you Pak Arief. Kita mau masuk ke segmen games. Gamesnya adalah This or That. Siap ya Pak ya? Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Film atau buku? Buku. Superhero atau villain Pak? Superhero. Superhero. Favoritnya siapa Pak? Amerika, Kapten. Kapten Amerika. Tos dulu Pak. Karena namanya A, jadi A gitu. Arief Budiman. Oke, siap. Dana darurat atau investasi? Investasi. Oke, satu lagi deh Pak. Bandung atau Jakarta Pak? Bandung. Oh. Pak Arief, terima kasih banyak buat ilmunya. Sama-sama Glenda. Buat teman-teman, makasih semuanya. Sahabat Miraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Arief Budiman. Sahabat Miraset, kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ya. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!